Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Perumpamaan dalam Injil Lukas yang tadi kita dengarkan mencerminkan dinamika dalam gereja awal. Para pengikut Yesus itu sering dipandang miring oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang kurang taat pada ajaran agama turun-temurun nenek moyang. Ini orang Yahudi kok malah ngikut-ngikut ajaran Yesus. Maklum, generasi pertama dan kedua umat Kristen belum amat membedakan diri dengan umat Yahudi. Banyak orang dari kalangan ini merasa dijauhi oleh orang-orang yang tadinya tidak memusuhi mereka. Entah itu dijauhi oleh saudara, teman sekerja, lingkungan yang kini agak mengasingkan mereka. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin situasi yang serupa juga ditemukan pada masyarakat kita. Ketika tertarik mau mengenal Yesus, mau mengikutinya, maka orang-orang akan mudah mencibir, menggosipkan, ngomongin, atau udahlah gak usah ngikut Yesus. Atau bahkan ada juga yang merasakan pengalaman orang tuanya tidak lagi mengakui dirinya sebagai anak kandungnya, atau kakak, adiknya tidak lagi mengakui dia sebagai saudara kandungnya. Hanya karena apa? Karena mau mengikuti Yesus. Banyak pengalaman diskriminasi, mungkin pengalaman dicibir, disingkirkan, ditemukan dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, tempat usaha, sekolah, lingkungan pemerintah. Sekali lagi, hanya karena mengikuti Yesus. Nah, keadaan yang sama juga mulai dirasakan di kalangan orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Yesus. Diintimidasi, didiskriminasi, digosipin, diomongin, bahkan dianggap sebagai orang Yahudi yang sesat. Apalagi digambarkan dalam Injil yang ngomongin mereka adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang Farisi. Mungkin di dalam hati para pengikut Yesus mereka bertanya-tanya, apakah sepadan mereka harus menanggung semuanya ini hanya karena mau mengikuti Yesus? Mungkin mereka juga bertanya dalam hati, apakah jangan-jangan memang saya ini adalah sesat seperti anggapan orang-orang karena saya mengikuti Yesus? Bapak dan Ibu yang terkasih, kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya pertanyaan ini, kegetiran ini juga menjadi pertanyaan bawah sadar anak-anak kita dan orang-orang muda kita. Ketika entah mereka di sekolah, di lingkungan baru, di antara para temannya, ketika mereka mudah dicibir dan orang-orang teman-temannya mempertanyakan imannya. Apakah dengan menjadi orang Katolik ini sepadan dengan apa yang digosipin oleh mereka kepada saya? Mungkin anak-anak kita juga bertanya dalam hati dan akhirnya mempertanyakan imannya karena tekanan kiri dan kanan. Dan orang muda Katolik ini menjadi tantangan iman mereka. Bisa jadi dalam hati mereka bertanya, buat apa berdoa lewat perantaran Bunda Maria? Teman-teman saya saja tidak ada yang berdoa bersama Bunda Maria. Mending langsung ajalah ke Yesus. Langsung saja kalah, tinggalkan Bunda Maria. Mungkin anak-anak kita akan bertanya dalam hati, teman-teman saya satu sekolah, tidak ada yang berdoa dengan menggunakan tanda salib. Lalu kenapa saya berdoa sendirian pakai tanda salib? Malah diketawain sama yang lain. Lebih baik mulai besok saya tidak usah buat tanda salib, agar saya tidak jadi bahan tertawan teman-teman. Atau mungkin di sekolah guru saya mengajarkan tidak perlu mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak ada gunanya. Bahkan ketika saya bilang saya mendoakan arwah orang beriman, saya malah ditertawakan dan diomongin oleh yang lain. Saya malu di antara teman-teman saya. Ya sudahlah, mulai besok saya tidak akan mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, para pengikut Yesus generasi pertama dan generasi kedua mengalami tekanan mental
spiritual, dan sosial yang sangat keras berkenaan dengan praktek hidup sebagai orang Yahudi yang dianggap tidak benar, sesat, tidak beres, hanya karena mengikuti Yesus. Nah, dalam konteks itulah Lukas memberikan gambaran tentang bagaimana posisi Yesus menanggapinya dalam perumpamaan hari ini. Di dalam Injil ditegaskan bahwa meskipun situasi yang dialami mereka seperti demikian, Bapa tetap menyayangi mereka. Mereka dicibir, Bapa tetap menyayangi mereka. Bahkan taruh kata, mereka dianggap tersesat, mereka akan tetap dicari sampai ketemu, kembali kepada kawanan. Tidak akan dihukum, tidak akan dibuang, tidak akan disingkirkan. Mereka tetap akan dicari sampai ketemu. Berbeda dengan perlakuan dari para ahli Taurat, imam kepala, dan orang Farisi kepada para pengikut Yesus. Nah, perumpamaan hari ini ditujukan bagi orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Apapun yang terjadi, Bapa tetap mencari dan mengupayakan keutuhan jemaatnya dengan dirinya. Baik itu dosa, kesalahan, dan bahkan kematian tidak akan menjadi penghalang bagi Bapa untuk mengupayakan kesatuan kita semua dengan dirinya. Kalau kita mendengarkan kembali tentang perumpamaan hari ini, ada begitu banyak lambang keutuhan yang ditampilkan. Mungkin kita akan bertanya, apa tidak berlebihan dalam perumpamaan hari ini pemilik domba meninggalkan ke-99 ekor untuk mencari satu ekor yang tersesat? Lebay enggak sih perumpamaan ini? 99 ditinggal hanya untuk mencari yang satu. Untuk memahami gaya bicara Lukas, baik diingat bahwa perumpamaan ini dimulai dengan menyebutkan bahwa pemilik domba itu memiliki 100 ekor domba. 100 itu kelipatan 10, angka yang melambangkan keutuhan. Keutuhan dalam arti ukuran yang penuh dan tidak mungkin bertambah lagi. Memiliki 100 ekor domba berarti mempunyai kekayaan yang berlimpah dan tidak perlu ditambah lagi. Juga dalam perumpamaan yang kedua, wanita yang memiliki 10 dirham berarti juga jumlah yang utuh, miliknya yang sebesar-besarnya yang dapat dipunyai utuh adanya. Tetapi kalau kurang satu saja, artinya tidak utuh lagi. Juga kehilangan satu dari 100 domba berarti sukacitanya menjadi tidak utuh lagi. Akan selalu ada kekurangan yang mengusik. Maka jelas mengapa pemilik domba dan perempuan yang kehilangan satu saja miliknya akan berusaha keras untuk menemukan yang bakal membuat milik mereka kembali utuh. Ingat, kita bukan berbicara soal kerakusan memiliki sesuatu, tidak bersyukur atas apa yang dimiliki, atau kehendak menginginkan banyak. Bukan soal itu, tetapi kita diajak berbicara soal memperjuangkan keutuhan. Digambarkan dalam perumpamaan dengan pencarian, bila yang hilang ditemukan maka pemilik domba atau perempuan itu akan bergembira dan mengajak orang lain juga bersukacita. Karena apa? Karena yang mereka punya kini kembali utuh. Bila dipandang secara menyeluruh, penekanan dari perumpamaan hari ini adalah tentang usaha mencari yang bakal membuat miliknya utuh kembali. Baru bila berhasil, kegembiraan dapat dinikmati karena semua kembali utuh. Jadi usaha menemukan itulah yang hendak disampaikan dalam perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang terselip. Hendak digambarkan betapa besar perhatian Tuhan. Ia belum puas bila masih ada sebagian kecil umat manusia yang belum mengenalnya, yang belum kembali kepadanya. Serasa masih ada satu ekor domba yang sesat, serasa masih ada satu dirham yang terselip. Kalau karena kelemahan dan kesalahan manusia menjadi jauh
dan menghilang, Tuhan menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau karena dosa umatnya menghilang, maka Tuhan menawarkan penebusan dengan kematiannya. Kalau karena kematian umatnya menghilang, maka Tuhan menawarkan kebangkitan. Kalau karena rintangan, halangan, dan beban hidup umatnya menjauh dan menghilang, Tuhan menawarkan bantuan dan uluran tangannya. Maka tidak mengherankan bila dikatakan bahwa pemilik domba akan meninggalkan yang 99 untuk mencari seekor yang hilang. Tidak perlu ditafsirkan sebagai melalaikan jumlah yang besar, tetapi justru maksudnya untuk membuat jumlah yang besar tadi tetap utuh. Maka terima kasih kepada seluruh umat yang turut serta mengupayakan keutuhan yang sama. Terutama dalam hari-hari ini, keutuhan yang sama bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Kita tahu Bapa di surga telah lebih dahulu mengupayakan keutuhan bagi semua jiwa-jiwa untuk kembali ke rumahnya. Dia tidak akan meninggalkan satu jiwa pun tidak kembali kepadanya. Semoga yang kita lakukan hari-hari ini adalah bagian dari usaha kita untuk membuat milik kepunyaannya kembali menjadi utuh, bersatu dalam sukacita abadi dengan dirinya di surga. Semoga doa-doa yang kita persembahkan bagi mereka semua yang telah dipanggil diterima oleh Bapa dan menjadi lambang keutuhan gereja, kawanan domba miliknya yang tidak akan terputus dan hilang oleh karena kematian. Dan semoga semua ini menambah kegembiraan dan sukacita bagi kita semua, karena apa yang Bapa punya, jiwa-jiwa yang telah dipanggilnya kini kembali bersama dengan Dia di surga mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,